Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davin Lukman Hakim dengan NIM 182812023 pada mata kuliah Sistem Embedded. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang UAS saya yang berjudul Smart Integrated Home Water Management System. Pada video presentasi ini saya akan menjelaskan tiga hal, yakni masalah yang ingin saya selesaikan, kedua, seperti apa konsep solusi yang saya rancang, dan yang terakhir adalah desain dari solusi tersebut. Begitu. Oke, kita masuk yang pertama, yakni ke bagian pendahuluan dan identifikasi masalah. Jadi, seperti yang kita tahu, air merupakan sumber daya yang sangat-sangat terbatas. Sifatnya air merupakan sumber daya yang sangat bisa dibilang sulit untuk didapatkan di beberapa daerah di dunia ini. Bahkan dari total 100% air yang ada di muka bumi ini hanya ada kurang dari 1% air tawar yang bisa langsung digunakan oleh manusia. Itu pun masih banyak tercemar dari banyak limbah industri, limbah keluarga, ataupun limbah-limbah lainnya, begitu. Nah, jika kita tidak berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya air ini, tentunya di masa mendatang air akan menjadi sebuah sumber daya yang sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan sebuah mekanisme untuk mengelola air setidaknya paling minimal dalam lingkungan rumah. Nah, sebenarnya masalah pengelolaan air dalam lingkungan rumah ini sangat-sangat, berkaitan erat dengan kita manusia yang suka lupa dalam mematikan, mmm, keran ataupun sumber-sumber air lainnya, begitu. Dan di sini, saya mengklasifikasikan 3 masalah inti gitu. Di sini kalau kita lihat ada pertama, masalah ketika kita lupa mematikan keran mandi, keran cuci tangan, ataupun keran cuci piring seperti itu. Yang kedua adalah kita lupa mematikan keran untuk menyalakan di bathtub ataupun ketika mengisi kolam renang ataupun akuarium. Kita lupa kadang-kadang ditinggal berapa lama, kelebihan dan kebuang akhirnya. Dan terakhir kita suka main-main misalkan lagi nyiram tanaman ataupun kayak ya nyiram tanaman kelamaan kayaknya kurang basah atau gimana. Kita nggak tahu jumlah air yang cukup itu seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang suka banyak air terbuang dan air tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain begitu. Nah, yang pertama untuk masalah keran mandi dan cuci tangan dan cuci piring itu dari sekian banyak alternatif yang saya pilih di sini, yang saya usulkan itu saya mengambil satu yakni menggunakan sensor gerak. Sensor gerak ini akan mengcapture motion yang kita lakukan selama kita melakukan aktivitas di depan keran, entah itu mandi, entah itu cuci tangan ataupun cuci piring. Dan ketika kita sudah pergi, sudah tidak melakukan aktivitas, tandanya tidak ada gerakan sama sekali, sensor akan mati dan memberikan input kepada sistem bahwa keran harus dimatikan. Selanjutnya, untuk keran bathtub, kolam renang, dan akuarium, itu paling mudah dari semua solusi yang saya pikirkan adalah menggunakan level sensor. Karena level sensor dapat mendeteksi level air yang sudah ada pada suatu wadah gitu. Jadi dia bisa mendeteksi sebanyak apa air yang sudah ada dan itu sudah sesuai dengan kita yang inginkan atau belum. Begitu. Dan untuk masalah sistem penyiraman tanaman di rumah, saya memilih untuk menggunakan timer saja karena dengan timer itu bisa diatur jumlah air yang keluar dan berapa lamanya itu sesuai dengan kondisi musim yang ada pada kondisi saat ini, entah itu musim kemarau ataupun musim hujan, begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian desain sistem. Pertama ke bagian desain perangkat keras, kita masuk mungkin ke aliran proses sistemnya kali ya. Nah, di aliran proses sistem ini sebenarnya simpel saja. Itu yang pertama itu kayak misalkan penggunanya nyalain keran, itu bisa melalui secara langsung ataupun bisa via aplikasi untuk keran yang untuk menyiram tanaman gitu. Karena itu bisa menggunakan timer dan bisa disetting untuk di aplikasinya nanti. Dan em, setelah itu keran pun akan menyala dan sensor dan timer pun akan menyala gitu. Akan dikirim datanya melalui perangkat gitu dan disimpan di dalam aplikasi kemudian ditampilkan kepada pengguna di dalam aplikasi kalau keran tuh udah nyala dan sensor pun nyala gitu. Dan ketika keran sudah selesai digunakan, gitu kan kita pergi dan sensor pun akan mendeteksi bahwa sudah tidak ada input lagi dan keran pun akan dimatikan. Begitupun dengan timer, jika timer waktu sudah habis, ya akan dimatikan kerannya dan sistem akan memberikan informasi kepada aplikasi bahwa keran sudah dimatikan gitu. Begitu. Selanjutnya kita masuk teknologi dan sensor yang digunakan. Seperti tadi ada motion sensor, ada level sensor, ada keran air yang digunakan juga, ada keran penyiram tanaman otomatis dengan timer yang tadi, ada microcontroller untuk mengatur nyala matinya keran, untuk mengecek sensor,
dan juga mengirimkan data melalui WiFi ke smartphone gitu. Terus ada WiFi sebagai media komunikasi, ada smartphone untuk sebagai wadah untuk aplikasi yang akan diimplementasi nanti gitu. Selanjutnya dalam menggunakan controller, saya menggunakan ESP32 karena sudah sangat familiar dalam penggunaannya di kampus dan sudah sering diajari juga dan ESP32 ini sangat kompatibel ya karena dia sangat kuat dan juga memiliki daya yang rendah untuk digunakan. Dia juga bisa menggunakan komunikasi via WiFi yang kita butuhkan di sini. Selanjutnya, modul komunikasi yang digunakan adalah komunikasi WiFi karena hampir setiap rumah sudah memiliki WiFi di zaman ini dan saya yakin akan sangat mudah implementasinya dan sangat kompatibel untuk dipindah-pindah di rumah-rumah lain ataupun em, apa ya tempat-tempat lain seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sumber daya. Ini adalah merupakan sumber-sumber yang dibutuhkan di luar em, teknologi yang ada, yakni ya tentunya kita butuh listrik untuk menyalakan semua perangkat-perangkat ini. Kita membutuhkan air yang mengalir dan membutuhkan sistem air yang sudah ada, karena tanpa air ya buat apa gitu. Salahnya bukan di nggak ada manajemen airnya, tapi memang airnya nggak mengalir gitu. Dan terakhir kita juga menggunakan user atau pengguna untuk memantau dari sistem ini tuh sudah benar atau belum, ada kesalahan atau tidak, dan menjadi apa ya pengguna dari sistem itu sendiri tentunya gitu. Selanjutnya, ini merupakan desain mockup prototipe dari sistem yang akan dibuat. Dapat dilihat di sini bahwa ada tiga sensor, ada dua sensor, motion sensor dan level sensor, ada timer juga yang masing-masing melakukan hal-halnya masing-masing seperti mengcapture gerakan, melihat sensor, melihat level air dan juga mengeset timer gitu. Dan semua ini memberikan input kepada microcontroller dan juga dari microcontroller akan dikirimkan kepada smartphone yang nanti hasilnya akan dilihat oleh pengguna seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian perangkat lunak. Di bagian aliran blok sistem perangkat lunak ini sebenarnya simpel aja. Sebenarnya semuanya diawali dengan aplikasi mendapatkan input data, entah dari microcontroller ataupun dari user. Namun kalau dapat data dari user, tandanya user ingin mengeset timer untuk em, si peran yang akan menyiapkan tanaman gitu dan aplikasi itu akan memproses inputnya, mengirimkan kepada microcontroller dan memberikannya tersebut kepada timer yang sudah ada pada keran seperti itu dan pada akhirnya ujung-ujungnya microcontroller pun akan memberikan input kepada aplikasi entah dari timer ataupun dari sensor yang ada dan pada akhirnya akan disimpan oleh aplikasi dan ditampilkan ke layar untuk pengguna lihat hasilnya seperti itu ataupun diproses terlebih dahulu dan ditampilkan data hasil analisisnya seperti itu. Untuk pemilihan teknologi ada dua yang saya pilih dari website dan aplikasi mobile, tapi saya lebih memilih aplikasi mobile karena aplikasi mobile ini sangat bisa dibilang lebih murah ya dan mudah dalam pembuatannya sudah banyak toolsnya juga dan tidak mahal seperti website yang harus memiliki cloud storage yang harus kita bayar gitu kan. Kalau aplikasi mobile storage-nya bisa menggunakan storage handphone aja gitu, simple. Selanjutnya penerapan AI pada sistem sebenarnya ini paling simpelnya adalah penerapan pada sistem itu dalam proses pengolahan datanya seperti itu. Jadi pengolahan data dari data yang diinput itu akan digunakan oleh apa ya, akan dilakukan oleh AI. Selanjutnya untuk web server database klien kita tidak memiliki web server tapi database juga itu sudah di-embeddedkan dalam smartphone gitu. Selanjutnya ini merupakan desain user interface yang saya buat. Ini bukan desain final tentunya, namun ini merupakan desain yang sudah mencukupi dalam mendukung fungsionalitas sistem. Ini merupakan pemilihan komponen-komponennya beserta dengan alasan penggunaannya. Selanjutnya, ini merupakan skema rangkaian seperti itu tadi. Ada motion sensor yang terhubung dengan microcontroller dan terhubung dengan keran dan juga terhubung dengan smartphone. Seperti itu. Dan ini adalah tools yang akan digunakan yakni adalah Eclipse IDE untuk merancang softwarenya dan Arduino IDE untuk memprogram microcontroller. Selanjutnya, ini merupakan kebutuhan biaya implementasi prototipe. Di sini merupakan kebutuhan biaya yang belum final dan dapat berubah-ubah seiring em, kebutuhannya berubah juga begitu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.